Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Liza Fahyani, mahasiswa dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta semester 1. Saya di sini akan membahas tuntas tentang mudharabah. Ada yang udah tahu belum apa itu mudharabah? Yuk kita cari tahu. Simak terus videonya sampai selesai. Mudharabah. Jadi apa sih itu mudharabah? Mudharabah itu what? Jadi mudharabah itu adalah akad untuk bekerja sama melakukan usaha antara seorang pemilik modal dengan seseorang pengelola modal, yang dimana keuntungannya tersebut akan dibagi sesuai keputusan mereka bersama. Udah paham belum? Jadi misalnya nih, si Joko itu memiliki modal diberikan kepada si Sinta. Si Sinta ini akan mengolah modal tersebut menjadikan usaha sesuatu, misalnya usaha keripik goreng, keripik pisang goreng. Nah, sudah paham sampai sini? Untuk melaksanakan mudharabah ini, ingat ya, ada rukun-rukunnya loh. Rukunnya itu ada 6. Apa aja tuh? Jadi rukunnya itu yang pertama adalah pemilik modal atau yang disebut sohibul mal. Yang kedua ada pemilik usaha yang disebut mudharib. Yang ketiga itu harus ada modal. Yang keempat harus ada usahanya. Yang kelima itu harus ada sigot. Sigot ini adalah ijab qabul antara si pemilik modal dengan si pemilik usaha. Dan yang terakhir adalah nisbah bagi hasil. Jadi untuk melaksanakan mudharabah tersebut, ingat ya rukun-rukunnya tersebut. Lalu bagaimana sih cara mudharabah? Ada syarat-syaratnya enggak? Tentunya ada. Jadi ada syarat modalnya nih ya. Syarat modalnya itu yang pertama, modalnya itu harus berbentuk tunai. Ingat ya, berbentuk tunai. Enggak boleh utang ya. Kalau kita mau mudharabah, modalnya enggak boleh utang. Yang kedua, syaratnya itu adalah modalnya tersebut jelas. Misalnya modalnya sebesar 5 miliar. Nah, jelas. Dan yang ketiga, syarat untuk modalnya tersebut adalah modalnya itu harus diserahkan kepada si mudharib atau kepada si pemilik usahanya. Jadi, selain ada syarat-syarat untuk modal, ada juga loh syarat-syarat untuk dapetin aku. Enggak ya. Jadi syarat untuk dapetin keuntungan atau syarat untuk keuntungannya tersebut. Syarat untuk keuntungannya apa aja ya? Jadi syaratnya itu yang pertama, kita harus bersepakat dulu. Kita harus mensepakati dari awal. Kita harus negosiasi dari awal keuntungannya tersebut bagaimana, akan dibagi seperti apa oleh si pemilik modal dan si pemilik usaha. Dan keuntungannya tersebut akan dibagikan ketika si pemilik usaha ini sudah mendapatkan setengah atau keseluruhan dari modal yang diberikan oleh si pemilik modal. Dan ketiga, syaratnya ada investasi. Bagaimana tadi hasilnya? Jadi udah ada yang mau melakukan mudharabah belum? Ada niatan mau melakukan mudharabah dengan saya? Boleh. Oke, jadi saya kasih tahu nih ya, mudharabah itu terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah. Apa sih itu mudharabah mutlaqah? Mudharabah mutlaqah ini adalah si pemilik modal memberikan kebebasan kepada pemilik usaha untuk melakukan usaha apa aja. Ya terserah kamu deh mau melakukan usaha apa aja, yang penting udah saya kasih modal gitu. Yang penting usahanya yang halal ya. Jadi mudharabah jenis ini itu biasa disebut investasi tidak terikat. Jenis yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Apa sih itu mudharabah muqayyadah? Jadi mudharabah muqayyadah itu gini. Ketika si pemilik modal itu memberikan batasan kepada pengelola modal dalam bentuk modalnya, dalam bentuk caranya. Jadi contohnya kayak gini,
si pemilik modal ini meminta kepada si pengelola modal ini, kamu melakukan usahanya ini usaha keripik pisang ya, gitu. Itu contohnya. Dan yang ketiga jenis mudharabah itu ada mudharabah musyarakah. Apa itu mudharabah musyarakah? Mudharabah musyarakah itu di mana si pengelola modal ini atau pengelola usaha ini memberikan modal juga dalam investasi usaha tersebut. Ketentuan-ketentuan dalam mudharabah ini, ketentuan untuk pelakunya itu harus balik, harus cakap dalam hukum, dan pelakunya ini boleh antara muslim dengan muslim ataupun dengan non muslim. Dan yang ketiga, si pemilik modal ini nggak boleh mencampur adukan, nggak boleh mencampur urusan dari usaha tersebut. Jadi tadi kan ketentuan untuk pelaku. Sekarang ada juga objek dari mudharabah ini adalah modal dan adanya usaha. Yang ketiga itu ada juga serah terima. Serah terima ini akad atau yang disebut dengan akad ya. Dan ada juga nisbah pembagian hasil. Nisbah ini berapa besarnya untuk pembagian hasil nanti, gimana keuntungannya gitu. Berakhirnya akad mudharabah ini ada pada saat-saat yang pertama itu ketika masing-masing dari si pengelola modal ataupun si pengelola usaha ini mengatakan batalnya akad tersebut. Dan yang kedua itu ketika seorang pemilik modal ataupun seorang pemilik usaha itu meninggal dunia, maka akad tersebut akan batal dengan sendirinya. Ataupun ada jumhur ulama yang mengatakan bahwa si akad ini akan tetap dilanjutkan, yang melanjutkan itu adalah keturunannya. Dan yang ketiga yaitu pada saat seorang sahibul mal atau seorang mudharibnya ini kehilangan akal atau yang biasa disebut gila. Dan yang keempat ada juga di saat modal ini sudah habis dahulu oleh si sahibul mal sebelum diberikan kepada si mudharib. Nah, itu juga akan hilangnya atau berakhirnya akad mudharabah. Oke, telah selesai pembahasan tentang mudharabah. Jadi sampai saat ini ada yang punya niatan belum nih untuk melakukan mudharabah? Kan kita udah tahu apa itu mudharabah, bagaimana caranya, syarat-syaratnya apa aja, bukunya pun apa aja. Nah, udah pada siap belum nih untuk melakukan mudharabah? Semoga ilmu yang saya berikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.